Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Mudah-mudahan ibadah maghrib yang sudah kita tunaikan diterima oleh Allah sebagai amal saleh dan bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Mudah-mudahan umur yang masih tersisa hendaknya selalu kita gunakan untuk mendulang pahala, mendulang kebaikan demi kebaikan. Semoga kita istiqamah sampai akhir hayat nanti. Kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di atas sunnahnya. Mudah-mudahan kita selalu berupaya untuk mendalami hukum dan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan, tidak hanya sekedar menjadi ilmu dan wawasan saja, akan tetapi harus diikutkan dengan semangat untuk mengamalkan, mengaplikasikan apa yang sudah kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema kaidah-kaidah yang berkaitan dengan istiqamah. Pada malam hari ini kita akan masuk pada al-qaidatu al-khamisah, kaidah yang kelima. Jadi sudah 4 kaidah istiqamah yang kita pelajari. Yang terakhir adalah yang kita bahas, al-istiqamatul matlubatu minal abdi huwas sadad fa illam yaqdir fal muqarabah. Istiqamah yang dituntut dari seorang hamba itu adalah as-sadad, melakukan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan yang diinginkan, benar-benar sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Fa illam yaqdir, tapi kalau seandainya dia tidak mampu untuk benar-benar persis sama, fal muqarabah, maka hendaklah mendekati. Jadi kalau bisa persis, persis. Tapi kalau tidak, setidaknya adalah mendekati dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sendiri mengatakan dalam sebuah hadisnya, fasaddidu wa qaribu. Saddidu artinya adalah benar-benar sesuaikan. Qaribu artinya adalah muqarabah, mendekati dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang terkadang kita merasa sulit untuk melakukan persis seperti yang dilakukan atau yang diajarkan oleh Nabi.
Kalau bisa alhamdulillah, tapi kalau tidak maka al-muqarabah, mendekati. Baik. Sekarang kita akan masuk pada al-qaidatul khamisah. Kaidah istiqamah yang kelima. Apa bunyi kaidah yang kelima itu? Bunyinya adalah al-istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'al wan niyat. Itu bunyi kaidahnya. Al-istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wan niyat. Istiqamah itu berkaitan atau terkait dengan al-aqwal, perkataan, al-af'al, perbuatan, an-niyat, niat dan maksud atau keinginan. Nah, jadi ini saya kira sangat mudah untuk kita pahami. Berarti dari kaidah ini kita tahu bahwa istiqamah yang harus kita lakukan itu pada 3 hal. Al-istiqamah tata'allaq pada 3 hal, berkaitan dengan 3 hal. Pertama, hubungannya adalah dengan aqwal. Bagaimana kita selalu istiqamah di dalam apa yang kita ucapkan. Berarti aqwal, ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulut kita harus senantiasa istiqamah. Dan yang kedua adalah bagaimana kita senantiasa mengistiqamahkan al-af'al, perbuatan, sikap dan tindakan kita dalam keseharian harus istiqamah. Sedangkan yang ketiga, bagaimana kita harus istiqamah atau konsisten dalam an-niyat, dalam niat yang harus selalu baik, niat yang harus selalu benar, niat yang tidak boleh menyimpang dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 bentuk istiqamah: perkataan, perbuatan, niat. Kenapa 3 ini harus diistiqamahkan? Kenapa kita harus selalu menjaga yang 3 ini? Karena dosa-dosa keseharian kita itu muncul dari salah satu yang 3 ini. Jadi dosa-dosa kita akan bisa bermunculan dari salah satu yang 3 ini. Kesalahan kita itu bisa datang dari apa yang kita ucapkan. Ketika kita tidak istiqamah dengan ucapan kita, maka bisa-bisa kita mengucapkan sesuatu yang membuat Allah menjadi murka. Ada ucapan yang mengandung kebohongan, ada ucapan yang di situ menyebarkan fitnah, ada ucapan yang kadang-kadang 1 kali ucap saja tanpa kita sadari, itu bisa-bisa menimbulkan kemudaratan, mafsadah, kerusakan bagi kehidupan masyarakat. Ada ungkapan-ungkapan yang terkadang membuat hati orang menjadi sakit. Jadi aqwal ini, perkataan ini akan, kalau seandainya kita tidak jaga baik-baik, maka akan bisa mendatangkan dosa. Kemudian juga kesalahan dalam kehidupan kita itu bisa datang dari af'al, dalam bentuk perbuatan, tindakan yang muncul dari kita ketika anggota tubuh kita melakukan aktivitasnya, itu namanya af'al, dalam bentuk perbuatan yang kalau seandainya kita tidak jaga, kita tidak pelihara, maka anggota tubuh kita akan melakukan sesuatu yang di situ akan mendatangkan dosa bagi kita, dan itu akan menyulitkan kehidupan akhirat kita. Apa contoh af'al yang dilakukan oleh anggota tubuh kita? Banyak sekali. Tengok saja apa yang ada pada anggota tubuh kita.
Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya tangan, kita punya kaki. Kehidupan kita keseharian itu dihiasi oleh af'al itu, dihiasi oleh perbuatan-perbuatan itu. Telinga kita mendengarkan banyak hal, mulut kita mengucapkan banyak hal, mata kita memandang banyak hal, tangan kita mengambil banyak hal, kaki kita melangkah ke berbagai tempat. Itu semua adalah bagian dari af'al, bagian dari perbuatan. Yang kalau seandainya itu tidak diistiqamahkan, itu tidak dipelihara, maka yakinlah itu akan melahirkan kesalahan-kesalahan. Ketika kita tidak istiqamah dalam menjaga mata dalam memandang, maka begitu mudah mata itu melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak istiqamah dalam menjaga telinga kita dalam mendengar, maka telinga kita akan mendengarkan berbagai hal yang ternyata itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita istiqamahkan telinga kita dalam mendengar, setiap kali dia mendengar hal-hal yang tidak baik, kita akan berupaya untuk menghindarkan. Kita berupaya untuk menjauhi. Kalaupun ada hal-hal yang sulit untuk kita hindari, setidaknya kita mengingkari bahwa itu adalah sesuatu yang kita tidak menginginkannya. Kan ada kadang-kadang dalam keadaan tertentu kita tidak menginginkan, tapi kita tidak bisa menghindar. Kita tidak menginginkannya karena kita tahu itu salah. Apa contoh? Kalau diundang kita ke pesta pernikahan, kan kata Nabi memang dianjurkan untuk mengabulkan doa. Iza du'itum ilal walimah fa'ajib, atau iza du'iya ahadukum ilal walimah falyastajib. Apabila salah seorang diundang untuk ke pesta, maka hendaklah dia menghadirinya. Sekarang kita hadir, awalnya biasa-biasa saja mungkin, tapi pada saat kita sudah mulai ada di situ, mungkin ada hal-hal yang dalam pengetahuan kita itu adalah sesuatu yang dianggap menyimpang dalam pandangan syariat. Contohnya musik-musiknya, hiburan-hiburannya. Kita lagi makan nih, mungkin saja kita bisa memilih waktu di mana dia beristirahat. Kan kita bisa memilih kan, ini kira-kira jam segini dia istirahat, kita datang kita. Awal kita datang tidak ada, tapi di saat kita sedang berada di situ, lalu kita dengar, kita mau apa mau langsung kita bubar pergi, kita lagi makan, kan tidak mungkin juga kan kita akan mengakhiri sebegitu cepat. Barangkali ya kita makan, kita selesaikan dulu, tapi yakinlah di saat itu berarti telinga kita sedang mendengarkan sesuatu yang dalam pandangan syariat itu kebanyakan para ulama mengatakan sesuatu yang itu salah dan menyimpang dalam pandangan syariat. Kalau terjadi keadaan seperti itu, setidaknya hati kita tetap menolak, jangan ikut pula menikmati. Ini yang bahayanya, ikut pula menikmati, ikut pula tangannya gini-gini sedikit kan, padahal hatinya menolak tapi tangannya ikut seolah-olah dia sedang menikmati. Ini bahaya. Sekiranya kita sulit menghindar, hati kita mesti menolak dan berupaya barangkali untuk tidak berlama-lama berada di situ. Bahkan kalau kita bacalah penjelasan para ulama dalam persoalan ini, seperti Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan begini, seandainya kalian diundang untuk menghadiri sebuah walimah, lalu di situ ada kemungkaran, boleh kalian tidak datang karena ahlul bait menggugurkan haknya dari kita.
Coba ya. Tapi kalau kalian menghadiri melayat ada orang meninggal, lalu kita datang, di situ ada kemungkaran, jangan tinggalkan, karena kalian sedang memberikan hak bagi si mayit, dan mayit tidak punya andil dalam kemungkaran itu. Ini penjelasan dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Saya ulangi lagi, kalau seandainya kalian menghadiri sebuah pesta lalu ada kemungkaran, lalu kalian tidak datang dengan alasan itu, tidak apa-apa, karena ahlul baitnya masih hidup dan dia yang menggugurkan haknya itu dari kita. Tapi kalau melayat, menghadiri kematian, ada kemungkaran di situ, jangan tinggalkan, tetap hadiri, karena kalian memberikan hak untuk yang meninggal, dan yang meninggal tidak ada andil dalam kemungkaran itu. Ini kalau kita bicara tentang istiqamah fil af'al, ya kita harus pegang bimbingan-bimbingan para ulama seperti itu, karena kita ingin mencoba untuk istiqamah di dalam berbagai perbuatan kita. Istiqamah dengan tangan yang kita miliki. Berapa banyak nanti kesalahan-kesalahan yang akan lahir melalui tangan kita. Bahkan kata Rasul, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itu, orang muslim yang sebenarnya itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang-orang yang menjaga lisan dan tangannya, orang-orang muslim lain selamat dari ulah lisan dan ulah tangannya. Hadis ini menggambarkan bahwa tangan berarti bisa menyakiti, tangan bisa menyakiti orang lain, sebagaimana lidah bisa menyakiti orang lain. Dan muslim yang baik adalah muslim yang orang muslim lain selamat dari lidah dan tangannya. Maka hadis itu artinya orang muslim yang baik adalah orang yang menjaga lisan dan tangan. Apa kesalahan tangan? Macam-macam. Mungkin kesalahan dalam bentuk memukul, menganiaya. Betapa banyak orang-orang besar mudah menganiaya orang-orang kecil. Betapa banyak tuan rumah yang begitu leluasa menyakiti pembantu-pembantunya. Bukankah itu ulah tangan semua? Padahal dia sesama muslim yang baik, yang menjaga tangannya. Dan kerja tangan itu bukan hanya sekedar kesalahannya bukan dalam bentuk memukul saja. Satu kali tanda tangan saja oleh seorang pejabat, kalau seandainya tanda tangan itu membuat aturan-aturan yang salah merusak masyarakat, dia menanggung akibatnya. Dibuatnya satu aturan bahwa kita harus begini di tanda tangannya, dan ternyata aturan itu adalah memberikan kerusakan bagi kehidupan, berarti dia tangannya telah merusak tatanan masyarakat. Nah, jadi yang kedua ini adalah al-af'al, bagaimana kita istiqamah dalam perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Bukankah dalam keseharian kita punya aktivitas? Kita diberikan peluang oleh Allah untuk beraktivitas dengan aktivitas yang berbeda, karena memang kita punya keahlian yang berbeda juga. Ada yang guru, ada yang dosen, ada yang sebagai pedagang, ada yang berkebun. Itu semua adalah af'al. Yang kalau seandainya af'al ini tidak istiqamah, kalau seandainya kita tidak jaga konsistensi kita dalam af'al agar sesuai syariat, ini pasti akan mendatangkan musibah bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Walaupun kadang-kadang dia mendapatkan keuntungan dunianya. Kan orang berbuat salah itu kan kadang-kadang karena mengejar keuntungan dunia, lupa dia dengan persoalan akhirat kelak.
Yang penting dia dapat dulu dunianya. Kalau kita melupakan akhirat, itu akan membuat kita tidak istiqamah lagi dalam menjaga perbuatan, karena yang kita ingat hanyalah keuntungan pribadi yang akan kita rasakan dalam kehidupan dunia kita. Maka Rasul memberikan aturan-aturan hampir dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Hampir dalam setiap aktivitas yang kita lakukan Allah berikan aturan. Saya berikan contoh, sebagai orang yang berkebun umpamanya, orang yang berkebun suka dia bercocok tanam umpamanya, apa kata Rasul? Man saraka shibran minal ardi zulman tawaqahu Allahu yaumal qiyamah fi unuqihi bisab'i aradi, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencuri sejengkal tanah yang dia curi, dia berkebunnya, bersihkan tanam, saat bersih-bersih di bagian perbatasan, mulai dia ansur-ansur sedikit ngambil lahan orang lain, ambil sedikit, sejengkal yang dia curi, kata Rasul, tawaqahullah, Allah akan kalungkan nanti di lehernya pada hari kiamat. Berapa yang akan dikalungkan? 7 lapis bumi. Yang sejengkal tadi sama dengan 7 lapis. Kenapa dikalungkan 7 lapis itu? Dan itu juga menggambarkan bahwa bumi ini berarti berlapis-lapis. Bumi bertingkat-tingkat. Sebagaimana langit ada 7 lapis, maka bumi ke bawahnya juga ada 7 lapis. Sejengkal permukaan yang dia curi, yang dikalungkan ke dia adalah 7 lapis sampai ke bawah. Dan itu hadis Rasul. Nah, apalagi kalau ngambil lahan sampai 1 hektar, ngambil tanah kapling sampai berapa kapling, bukan tanah dia, dibuatkan surat menjadi milik dia. Banyak tidak terjadi? Banyak sekali. Bahkan malah kita menjadi curiga dan khawatir kalau membeli tanah pada hari ini nih. Karena keluar satu surat, ternyata di belakangnya ada surat-surat yang lain. Dapat kita surat tanah milik kita, ternyata dalam tanah kita sudah ada anak-anak sawit, sudah ditanam oleh orang lain. Sejengkal saja bisa menjadi 7 lapis bumi yang dikalungkan ke dia, yang sejengkal tadi masuk yang 7 lapisnya. Apalagi kalau dia mencuri berkapling-kapling atau berhektar-hektar. Tapi kalau dia tidak istiqamah dalam af'alnya, tidak istiqamah dalam perbuatannya, niscaya dia akan melupakan akhirat. Dia hanya mengejar kesenangan dunianya saja, padahal itu akan mempersulit kehidupan dia di akhirat kelak. Itu satu contoh. Apa profesi yang paling banyak dulu pada masa Nabi? Berdagang itu profesi dulu yang tersohor pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memberikan bagaimana istiqamah dalam berdagang. Karena kalau tidak istiqamah akan menyimpang. Kalau yang diingatnya hanya dunianya saja, hanya kebaikan yang akan dia dapat di dunia saja, menyimpang. Satu ketika Rasul masuk pasar, ketemu dia dengan penjual tepung, ada pedagang tepung, ada sesuatu yang kayaknya mungkin Nabi sudah mulai mencurigainya. Dimasukkan oleh Rasul jarinya ke dalam karung tepung yang dia jual. Ternyata di atas kering, di bawah basah. Nabi nanya, ini kenapa basah? Ada tetesan-tetesan air yang jatuh dari atas. Nabi langsung mengucapkan sebuah ungkapannya, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, laisa minna, dia tidak masuk ke dalam golongan kami. Berarti kalau mau menjadi golongan Nabi, jangan
menipu. Hadis Nabi tadi itu tidak hanya dalam persoalan dagang, karena Nabi membahasakan secara umum. Ini diantara keistimewaan uslub Nabi itu seperti itu. Ketika dia ada namanya jawami'ul kalim. Jadi salah satu dari keistimewaan Nabi, dia mengucapkan satu kata atau kalimat yang singkat tapi maknanya padat. Dia menghadapi satu persoalan. Persoalan yang tadi adalah masalah dagang. Tapi ungkapan Nabi tadi tidak hanya berlaku pada dagang saja, tapi berlaku pada profesi-profesi yang lain, yang sangat memungkinkan di situ untuk terjadinya tipu menipu. Motor kita rusak, kita bawa ke bengkel, kata pihak bengkel, oh ini ganti nih Pak, ini tidak bisa lagi diperbaiki, padahal bisa. Kenapa dia bilang gitu? Karena di rak dia banyak barang yang belum laku. Agar barangnya terjual, dibilangnya ke kita kalau ini yang rusak tidak bisa lagi diperbaiki, harus diganti. Dosa tidak ada? Dosa. Masuk tidak dalam hadis tadi? Masuk. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia tidak bagian dari golongan kami. Jadi hati-hati dalam menjaga profesi kita. Rusak HP kita bawa ke tempat perbaikan HP, disuruh tinggalkan. Kadang-kadang, mungkin pula tidak semuanya, kadang-kadang ada hal-hal yang diutak-atik dari isi yang ada dalam HP itu, yang sebenarnya itu tidak kita inginkan. Itu semua adalah bagian dari af'al. Itu semua bagian dari perbuatan yang kalau seandainya kita tidak istiqamah dalam af'al kita, tidak istiqamah dalam perbuatan kita, yakinlah penyimpangan demi penyimpangan akan selalu muncul dalam perbuatan kita. Apa saja profesi yang kita lakukan sangat memungkinkan kita untuk menipu, sangat memungkinkan kita untuk mengejar keuntungan kita, meskipun kita mendapatkan untung di atas penderitaan orang lain. Semua bentuk perbuatan. Guru, dosen, jangan dikira dia tidak bisa salah. Berapa banyak kesalahan itu terjadi yang kadang-kadang tidak disadari, atau pura-pura tidak tahu, tidak melaksanakan profesinya, tidak mengerjakan kerja yang seharusnya dia lakukan. Kalau dia dituntut untuk mengajar, memberikan ilmu, benar tidak dia dalam memberikan ilmu itu? Kadang-kadang tidak pernah hadir, atau jarang hadir, atau tidak sesuai hadirnya dengan yang diharapkan. Ini semua sesungguhnya, kalaulah benar-benar kita jaga iman kita, benar-benar kita beriman kepada Allah, ini semua akan bisa kita menjaga diri kita dalam semua melakukan profesi-profesi yang ada pada kita. Nah, jadi yang bagian yang kedua ini adalah al-istiqamatu fil af'al. Istiqamah di dalam perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam keseharian kita. Kita mulai dari bangun sampai tidur kembali, atau dari bangun sampai bangun kembali, itu sesungguhnya kita dihiasi oleh berbagai perbuatan, berbagai aktivitas. Maka Rasul memberikan bimbingan. Kita mau tidur saja itu diatur oleh Nabi, dan itu af'al. Bukankah itu bagian dari perbuatan? Kita tidur, kita bangun, itu kan bagian dari perbuatan. Sekarang pertama kita bangun, apa yang kita lakukan? Harus kita jaga keistiqomahan kita ini. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita baca doa itu. Maka istiqamah dalam af'al kita, di antara bentuk istiqamah dalam af'al kita yang tadi itu, menjaga doa setiap kali kita bangun
bangun tidur. Nanti kita pergi ke kamar kecil. Bagaimana Nabi membimbing kita masuk ke kamar kecil? Kaki mana yang kita dahulukan? Kalau masuk kamar kecil, Nabi membimbing kita agar mendahulukan kaki kiri. Keluarnya nanti mendahulukan kaki kanan. Orang yang istiqamah, orang yang selalu ingat Allah, orang yang selalu ingin menjaga sunnah Nabi, sekecil apapun persoalan itu, dia akan coba jaga itu. Beda nanti sama masuk masjid. Masuk masjid kita mendahulukan kaki kanan, keluarnya kita mendahulukan kaki kiri. Walaupun kadang-kadang pada beberapa hal ketika kita tidak mendahulukannya, mungkin tidak menjadi bagian dari dosa, tetapi orang yang istiqamah dalam af'al, dia menjaga sampai sekecil itu. Pakai sandal umpamanya, pakai sandal kita mulai dari kaki mana? Karena berdasarkan kepada hadis, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka memulai segala sesuatu dari sebelah kanan, fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Apa arti tana'ul? Tana'ul itu na'lun itu artinya sandal. Berarti tana'ul itu saat memakai sandal, wa tarajjulihi saat menyisir rambut. Padahal kalau kita sisir rambut kita dari sebelah kiri dulu umpamanya, ya barangkali itu tidak menjadi dosa, karena tidak ada pula rukunnya. Kalau sisir rambut rukunnya adalah memulai dari kanan, kan tidak masuk ke seperti itu. Tetapi orang-orang yang ingin istiqamah dalam af'alnya, dia akan menjaga sunnah Nabi itu sampai hal-hal yang sekecil itu. Karena kita kalau sudah bisa menjaga hal-hal yang kecil seperti itu, yakinlah hal-hal yang besar kita akan lebih mudah untuk menjaganya, akan lebih bersemangat untuk menjaganya. Kalau persoalan sandal saja dia jaga sunnahnya, masa dalam masalah sholat dia tidak jaga sunnahnya? Kan tidak mungkin rasanya kan? Kalau soal sisir rambut saja, kita ambil sisir, kita mulai rambut yang sebelah kanan, pahala kita. Kalau itu saja bisa dijaga oleh seorang hamba Allah, maka untuk hal-hal yang sifatnya ibadah besar, yakinlah dia akan bersemangat lagi untuk mengamalkannya. Makanya mungkin itu juga adalah rahasianya kita memulai sesuatu dari yang kecil-kecil. Bagaimana kita memulai sesuatu dari yang kecil-kecil? Karena kalau itu sudah kita bisa jaga, maka kita akan lebih bersemangat untuk mengerjakan yang besar. Nah, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Itu poin yang kedua. Sedangkan yang ketiga, al-istiqamah bin niyat, istiqamah dengan niat kita. Niat itu adalah kerja hati. Bagaimana kita mengistiqamahkan hati kita, dan sesungguhnya ini adalah kata kunci dalam istiqamah kehidupan kita secara keseluruhan. Itu berawal nanti dari istiqamahnya hati. Niat, keinginan untuk melakukan sesuatu itu bisa berubah-ubah. Apalagi itu kerja hati. Hati itu disebut dengan kalbun. Kalbun itu kan artinya bolak-balik. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Jadi kalbun itu artinya bolak-balik, bisa berubah, gampang berubah. Niat ada pada hati, maka niat gampang berubah. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu benar-benar ikhlas karena Allah, tapi tiba-tiba satu saat nanti kita mengerjakan hal yang sama, ternyata tidak lagi sama niatnya dengan yang sebelumnya. Bisa saja kita membantu benar-benar ikhlas karena Allah, tapi tiba-tiba berubah niat kita memberikan pertolongan, memberikan bantuan, melakukan sesuatu yang ternyata niatnya bukan semata-mata untuk Allah, tapi untuk kepentingan diri kita.
Jadi kita berbuat baik bukan untuk kepentingan diri kita, tapi karena kita lakukan karena Allah, Allah memberikan kemampuan kita untuk melakukan itu, maka kita berikan niat ikhlas kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah kita karena Allah, ada niat yang ada dalam hati kita, bukan berarti kita melakukannya untuk tujuan-tujuan yang lain. Niat yang muncul dari hati kita inilah yang harus selalu kita jaga, kita istiqamahkan agar lurus. Kalau tidak nanti niscaya niat kita, tujuan kita sudah menyimpang, tidak lagi melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diridhai dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pikiran-pikiran terlintas di hati kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Cepat hentikan itu. Kalau seandainya terniat untuk melakukan hal yang salah, cepat hentikan. Kalau tidak jadi kita kerjakan, kita mendapatkan pahala satu. Kan ada hadis Nabi itu kira-kira bunyinya begini: man hamma bihasanatin falam ya'mal biha falahu ajrun wahid. Barang siapa yang berniat untuk melakukan satu perbuatan baik tapi tidak jadi dia kerjakan, falahu hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan. Tapi kalau seandainya niat baik tadi jadi dia laksanakan, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Tapi man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang berniat untuk melakukan satu dosa, satu kesalahan, falam ya'mal biha, tidak jadi dikerjakannya, maka dia tidak mendapatkan dosa karena dia tidak jadi mengerjakan. Kalau jadi dia kerjakan, dia mendapatkan satu dosa. Tapi karena yang tadi dia tidak jadi mengerjakan, bisa-bisa dia justru mendapatkan satu pahala. Begitulah sebenarnya kalau kita pahami baik-baik, itu gambaran sayangnya Allah itu. Kebaikan itu terniat saja sudah dapat satu pahala. Itu baru niat yang baik. Kalau jadi terlaksana mendapatkan 10 kebaikan. Niatkan nanti malam kita bangun tahajud. Niat aja dulu. Niat yang baik itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Kalau ternyata nanti benar-benar kita dibangunkan oleh Allah, maka kita mendapatkan 10 kebaikan. Tapi jangan pula merasa cukup dengan niat terus. Udahlah pokoknya niat, tapi dia sebenarnya tidak ingin mengerjakan, hanya sekedar ingin mendapatkan satu kebaikan aja dari niat. Ini bahaya ini. Allah tahu dia dengan apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita jujur, coba buktikan nanti. Buktikan saja. Jujurlah kepada Allah kalau kita benar-benar ingin bangun malam. Tapi jujur benar-benar ingin, insya Allah bangun. Insya Allah bangun, dimudahkan oleh Allah. Kadang-kadang, dan caranya macam-macam. Kadang-kadang tiba-tiba ada orang pulang malam-malam jam 3, jam 4, kendaraannya kencang dan bunyinya kuat, lalu kita terbangun. Atau mungkin tiba-tiba atap rumah kita ditimpa oleh sesuatu, entah biji-bijian apa mungkin yang dibawa oleh kelelawar, ditimpanya atap rumah kita, terbangun kita. Itu sesungguhnya adalah cara Allah dalam membangunkan kita. Jadi kalau jujur kita, coba buktikan nanti, sama-sama kita buktikan. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, mudahkan saya bangun malam ini untuk bertahajud. Jujur dalam doa, insya Allah mudah-mudahan kita terbangun. Dan kita buktikan kejujuran kita itu nanti, kalau benar-benar terbangun, kita bangkit atau tidak. Ternyata
ada suara mobil yang begitu kencang, kadang klakson pula ada, entah siapa yang dikelaksonnya jam-jam segitu. Yang jelas kita terbangun karena mendengarkan itu. Kalau jujur kita, maka kita akan bangkit, kita akan tegak, kita akan pergi untuk ambil wudu. Tapi kalau kita tidak jujur dalam hati kita, ya kadang-kadang dibangunkan pun, terbangun pun kita tidak bersemangat untuk mengerjakannya, karena dikalahkan oleh godaan-godaan yang lain. Nah, oleh karena itu pada poin yang ketiga ini, al-istiqamatu bin niyat, istiqamahlah dalam niat kita. Bagaimana kita selalu punya niat yang baik, punya keinginan-keinginan yang baik, punya maksud-maksud dan tujuan yang tidak menyimpang, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih Madarijus Salikin. Jadi berkata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, apa kata beliau? Wal istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyat. Di sini ditambah oleh Ibnul Qayyim dengan ahwal. Apakah berbeda nanti maksudnya atau bagaimana? Kalau tadi kan 3 tuh, aqwal, af'al, niyat. Tapi Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin dia mengatakan istiqamah tata'allaqu. Istiqamah itu berkaitan dengan, pertama, al-aqwal, perkataan, al-af'al, perbuatan, al-ahwal. Ahwal itu jamak dari hal. Hal itu keadaan-keadaan. Istiqamahlah dalam berbagai keadaan yang kalian alami. Wan niyat, dan niat. 4 disebutkannya. 3 hal sama, aqwal, af'al, niat. Tinggal 1, ahwal. Ahwal ini nanti tidak akan bertentangan dengan atau bukan berarti ada makna lain. Cuma ahwal itu adalah di setiap keadaan-keadaan yang kita berada di situ. Setiap keadaan, dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit, dalam keadaan mendapatkan nikmat, dalam keadaan mendapatkan musibah, itu ahwal namanya itu. Tetapi nanti ahwal itu pun akan kembali imma aqwal, imma af'al, imma niat. Karena perkataan, perbuatan, niat itu kita ada pada berbagai keadaan. Apa contohnya? Kita mungkin bisa sabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Tapi kadang-kadang kita tidak sabar ketika dunia dibukakan Allah di hadapan kita. Ya kan? Ketika dibukakan dunia di hadapan kita, mungkin kita tidak selamat. Tapi ketika kita tidak dibukakan dunia di hadapan kita oleh Allah, mungkin kita akan bisa menjaga istiqamah lisan kita, istiqamah dalam ibadah kita. Mungkin aja kita begitu taat dalam sholat kita, berjamaah kita aktif. Saat kehidupan kita biasa-biasa saja, saat perusahaannya sudah maju, atau sudah, kalau dulu 1 perusahaannya, sekarang 3, mungkin untuk sholat saja sudah tidak bisa terjaga lagi. Jangankan berjamaahnya, di awal waktu saja sudah sulit. Maka ahwal itu keadaan-keadaan apapun di mana kita berada, dalam keadaan apapun kita diminta untuk istiqamah. Mungkin ada orang teriak-teriak jangan korupsi, jangan korupsi. Ternyata itu setelah dia yang menjabat, korupsinya lebih kencang dari orang yang dulu di demonya. Kan banyak itu teriak-teriak jangan korupsi, jangan korupsi, karena dia belum menjabat aja rupanya.
Setelah dia jadi, duduk di situ, dia melakukan hal yang sama. Ini ahwal, ini keadaan. Bagaimana kita menunjukkan, kita ajar mungkin orang, kalau kita menghadiri orang yang mendapatkan musibah, apa kata kita? Sabar Pak, sabar Bu, ini kan ujian, ini musibah yang diberikan oleh Allah. Pas nanti kita yang mendapatkan musibah, pas kita yang diuji oleh Allah, sabar enggak kita? Bisa enggak kita memaknai, membuktikan makna sabar itu dalam kehidupan kita? Maka ahwal, di berbagai keadaan kita harus istiqamah. Kadang kita bisa istiqamah di saat kita rame-rame, di saat kita bersama kawan-kawan kita mudah sekali istiqamah, karena ada juga yang mengingatkan. Tapi di saat kita sendiri, di saat kita berada dalam kesendirian kita, apakah istiqamah masih tetap terpelihara? Atau ternyata kita kalau sudah sendiri merasa bebas untuk melakukan berbagai kesalahan? Ada sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum azan kan, belum masuk waktu kan, ada di antara orang yang kata Rasul memiliki pahala sebesar Jabal Tuhamah. Ada namanya Bukit Tuhamah di Yaman, besar bukit itu. Kata Rasul, dia punya pahala sebesar itu, tapi pahalanya habis, lebur, hancur begitu saja, hilang. Kenapa? Karena kata Rasul, dia bisa menjaga agama saat dia bersama-sama, tapi ketika dia sudah sendiri, dia melakukan berbagai macam hal yang salah dan menyimpang, melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna ahwal di sini adalah berbagai keadaan yang kita berada di situ, maka kita tetap menjaga akwal kita, af'al kita, dan juga niat kita. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita jawab dulu suara azan dan nanti kita lanjutkan materi kita sedikit. Silakan. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah,
dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, kita lanjutkan sedikit materi kita sebelum bertanya jawab kalau seandainya nanti ada. Wa fil musnadi lil imami Ahmad, di dalam musnad Imam Ahmad itu ada sebuah hadis yang datang dari Anas ibn Malik. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa kata Rasul? La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan bisa istiqamah imannya seorang hamba sampai istiqamah hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak pula akan istiqamah hati seorang hamba itu hatta yastaqima lisanuh, sampai istiqamah pula lisannya. Dan ini menggambarkan bagaimana kita bisa selalu menjaga hati dan lisan. Hati dan lisan inilah yang benar-benar menentukan dalam kehidupan kita. Qala ba'du ahli ilmi, ada sebahagian ahli ilmu yang berkata, apa katanya? Al-mar'u bi asgharaihi. Seseorang itu ditentukan oleh dua hal yang ada pada dia. Asghar itu kecil, saghir. Dua hal, dua benda, dua anggota yang kecil yang ada pada dirinya, dan dia ditentukan oleh dua itu. Apa itu? Qalbihi wa lisani. Hatinya dan lisannya. Seandainya seorang hamba memiliki qalban dzakiran, hati yang selalu berzikir, walisanan qalban syakiran, walisanan dzakiran, apabila hamba itu memiliki hati yang selalu bersyukur dan lisan yang selalu berzikir, maka dia berarti adalah hamba Allah yang benar-benar akan terpelihara insya Allah, dan akan tetap istiqamah di dalam menjalani kehidupannya. Maka berdasarkan kepada hadis tadi, hati dan lisan ini dua hal yang sangat menentukan dalam kehidupan kita, yang kalau dua-duanya itu istiqamah, maka yakinlah anggota tubuhnya akan ikut dalam istiqamah di kehidupan dia.
Jadi kalau hatinya sudah terjaga, lisannya sudah terpelihara, maka anggota tubuh yang lain insya Allah akan ikut terpelihara, akan terjaga tetap dalam istiqamah. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, wa a'zamu ma yura'a istiqamatuhu ba'dal qalbi minal jawarih al-lisan. Sesuatu yang paling penting untuk dijaga istiqamahnya setelah hati, berarti hati dulu kan, setelah hati apalagi harus dijaga? Al-lisan, adalah lisannya. Kenapa lisan? Fa innahu turjumanul qalbi, karena lisan itu adalah dia yang akan menerjemahkan apa yang ada pada hati kita. Kita bisa menilai hati seseorang melalui lisan. Kalau orang selalu saja kata-katanya kasar, selalu saja kata-kata yang keluar oleh lisannya kotor, itu hatinya kotor. Tapi kalau seandainya orang yang lisannya selalu terpelihara dari hal-hal yang tidak baik, selalu dia jaga lisannya untuk mengucapkan agar tidak mengucapkan hal-hal yang salah, menyimpang, yang mengandung dosa, itu gambaran bahwa hatinya adalah baik. Karena lisan itu turjumanul qalbi wal mu'abbiru anhu, representasi kata orang. Jadi lisan itu representasinya hati. Apa yang terucap oleh dia, itulah sebenarnya gambaran hatinya. Kita tengok saja, ada orang yang begitu cepat kali bertindak marah, salah sedikit saja langsung ngamuk-ngamuk. Itu gambaran hatinya. Kita pakai kendaraan, kadang-kadang tergeser sedikit aja, spionnya pula yang tergeser tuh, enggak pula ada yang tergores, keluar dia ngamuk-ngamuk, kayak sudah ditabrak gimana gitu motornya. Gambaran hatinya tidak baik. Tapi kalau lebih parah dari itu oleh kita, dan itu tidak sengaja, keluar dia dengan muka yang manis, dengan bahasa yang lembut, tidak marah-marah, oh nanti hati-hati apa, nanti begini-begini, itu gambaran dari hatinya baik. Oleh karena itu, al-qalbu wal lisan, ini dua hal sangat menentukan dalam kehidupan kita. Maka istiqamahkanlah hati kita, istiqamahkanlah lisan kita, maka insya Allah dikatakan jawarihul abdi kulluha taba'un lahuma. Jadi al-qalbu wal lisan kilahuma mudghatun saghiratun jiddan. Lisan, hati dan lisan itu keduanya adalah segumpal, sebentuk anggota tubuh kita yang kecil. Illa anna jawarihal abdi kullaha taba'un lahuma. Hanya saja anggota tubuh seorang hamba, semua anggota tubuhnya itu taba'un lahuma, akan mengikut kepada kedua yang kecil-kecil tadi itu, mengikut kepada hati dan lisan. Iza istaqamal qalbu wastaqamal lisanu istaqamatil jawarih. Apabila hati sudah istiqamah, apabila lisan sudah terpelihara, istiqamat al-jawarih, maka akan istiqamah pula anggota-anggota tubuh yang lain. Kesimpulan itu diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk hati itu diambil dari hadis Nu'man ibn Bashir, di mana dikatakan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau itu baik, maka baik pula yang lain. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hatinya baik, maka baik pula fisik yang lain. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah itulah yang disebut dengan hati.
Untuk lisan itu ada sebuah hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza asbaha ibnu Adam," apabila anak Adam itu asbaha, berada di waktu pagi, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Sesungguhnya anggota-anggota tubuh yang ada pada seorang hamba itu tukaffirul lisan, menuntut lisannya, menebus lisannya. Fataqulu, lalu ia berkata, apa kata anggota tubuh itu? Ittaqillaha fina. Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah pada kami. Fa innama nahnu bika, karena sesungguhnya kami ini tergantung kamu. Ini bahasa anggota tubuh kepada lisan. Fa in istaqamta istaqamna. Jika kamu terpelihara, istaqamna, maka kami akan istiqamah pula. Wa in wajazta wajazna. Kalau kamu sudah salah, kamu sudah mulai bengkok, maka kami juga akan salah, akan keliru dan akan bengkok. Itu hadis dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahihut Targhib, hadis yang terakhir. Nah, ikhwati fillah, dari sini dapat kita pahami bahwa istiqamah itu ada pada 3 hal, ada pada perkataan kita, ada pada perbuatan kita, dan ada pada niat kita. Dan ketiga istiqamah ini diawali dengan hati dan lisan. Hati yang tetap istiqamah dan lisan yang tetap istiqamah itu pasti akan membimbing anggota tubuh kita secara keseluruhan bisa istiqamah. Mungkin ini yang kita bahas pada maghrib ini, pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, memudahkan kita untuk tetap istiqamah berada di atas jalannya. Kita tutup atau ada pertanyaan? Nah, silakan. Mengharapkan upah dari pekerjaan itu tidak merusak niat. Lah, jadi niat karena Allah itu apa yang kita maksud? Apa yang dimaksud dengan niat karena Allah? Itu nanti bisa dijabarkan. Kita sholat harus benar-benar karena Allah, bukan karena riya. Itu ikhlas dalam artian dalam ibadah-ibadah seperti itu. Tapi kan kita juga dianjurkan bekerjalah dengan ikhlas. Apakah bekerja dengan ikhlas itu kita tak perlu gaji? Sekarang keahlian kita bengkel, rusak motor orang kita perbaiki. Bagaimana makna ikhlas dalam bekerja? Sekarang mampir orang rusak, bocor bannya, selesai kita tambal, berapa bang? Ah udahlah, bawa aja lah, saya ikhlas. Mungkin itu ikhlas, tapi ketika kita ambil upah dari kerja, apakah bertentangan dan ikhlas? Nah, jadi ikhlas itu adalah melakukan satu perbuatan dengan niat karena Allah, dalam artian dengan niat melakukan sesuatu untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Seorang pekerja, jika dia seorang ayah, dia punya anak dan punya istri. Kewajiban dia pada anak dan istrinya adalah memberikan nafkah. Maka ikhlas karena Allah dalam kerjanya adalah ikhlas karena Allah dalam mencari nafkah yang halal untuk anak dan istrinya. Jadi selesai dia bekerja, dapat dia upah. Kalau ikhlas dia karena Allah, kalau seandainya upah yang layak untuk kerja itu hanya 100.000, jangan bilang 300.000. Itu tanda kita ikhlas. Jadi bukan berarti karena ikhlas lalu tidak boleh ngambil upah.
Guru ikhlas gimana? Apa guru ikhlas lalu awal bulan dia tidak nunggu-nunggu gaji? Bahkan terlambat gaji aja bisa demo. Terlambat gaji bisa demo kan? Kenapa nih gaji kok nggak keluar-keluar? Apakah mereka tidak ikhlas? Apakah kalau mereka mengharapkan gaji lalu bertentangan dengan ikhlas? Ikhlasnya adalah karena Allahnya adalah dia kerjakan tugas dia sebagai seorang guru. Kalau masuk jam 7, masuk jam 7. Jangan masuk jam 8. Karena dia tahu nanti apa yang akan dia dapatkan. Jangan-jangan nanti menjadi sesuatu yang bermasalah. Nah, oleh karena itu, seandainya kita sudah bekerja ikhlas, kita bekerja karena Allah, lalu lambat turun gaji, boleh tanya-tanya aja tuh. Karena kita sudah mengerjakan tugas kita, tinggal lagi dia yang harus ikhlas mengerjakan tugasnya. Apa tugas bos kita? Memberi gaji. Ya, jadi mengharapkan gaji dalam pekerjaan kita sesungguhnya tidaklah bertentangan dengan ikhlas. Ikhlas itu hubungannya nanti bagaimana kita profesional dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyutqinah. Allah itu suka kalau seseorang itu mulai bekerja maka dia profesional dalam pekerjaannya. Nah, oleh karena itu sekali lagi tidaklah bertentangan dengan keikhlasan, dan bukan berarti keikhlasan itu sama sekali tidak memerlukan gaji atau upah. Tukang potong rumput bisa enggak ikhlas? Tukang potong rumput bisa enggak ikhlas dalam bekerja? Lalu apakah ikhlasnya itu selesai dia potong rumput? Berapa bang upahnya? Udahlah saya ikhlas saja. Kalau dia banyak duit dia bilang gitu enggak apa-apa. Tapi kalau memang cara mendapatkan rezeki Allah oleh dia dengan cara itu, dia ambil upahnya, enggak bertentangan dengan keikhlasan. Karena ikhlasnya itu nanti membuat dia bekerja benar-benar baik dalam pekerjaannya. Dia potong rumput itu benar-benar dengan cara yang baik, sehingga dia menyenangkan orang yang menerima jasanya itu. Nah, disinilah kita perlu memaknai bagaimana makna ikhlas dalam menuntut ilmu, dalam berbagai hal termasuk menuntut ilmu, dalam pekerjaan, dalam menuntut ilmu, dan dalam hal-hal yang lain. Nah, ikhwati fillah, gimana mahasiswa ikhlas? Bukankah dia menunggu-nunggu ijazah? Bertentangankah dengan ikhlas ketika mahasiswa menginginkan ijazah setelah selesai kuliah? Nah, jadi ikhlas itu dengan tujuan yang diridai oleh Allah. Itu masuk dalam kategori ikhlas. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, mungkin kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bicarakan menjadi ilmu bagi kita. Yang benar itu semata-mata adalah bimbingan dari Allah. Tapi kalau seandainya ada yang salah, itu hanya karena kelemahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki, dan mohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.